Siang teman-teman. Siang. Nah, pada pertemuan kita pada siang hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik yang akan kita bahas, yaitu tidak nyaman tidur. Mari kita bersatu doa. Terima kasih Bapak buat berkatnya pada siang hari ini. Bapak, sebentar kami akan memulai kegiatan bimbingan kelompok kami. Bapak, Engkau berkati dan jamah hati dan pikiran kami Bapak, biar kami pulang dengan membawa ilmu baru Bapak, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Lanjut. Kita berdoa aja. Lanjut aja langsung punya yang kedua. Sebelum kita masuk pada bimbingan kelompok ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian BKP. BKP adalah salah satu layanan yang memperluas wawasan atau pengetahuan dengan topik yang akan kita bahas secara bersama-sama. Adapun tujuan dari BKP yaitu agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nah, cara pelaksanaannya, jika nanti saya bertanya, teman-teman sekalian tolong tunjuk tangan ketika teman-teman ingin berpendapat. Semuanya diperkenalkan untuk membagi pendapatnya. Nah, kita akan masuk pada bimbingan kelompok. Yang pertama kita akan membahas kenapa topik ini penting dibahas. Menurut teman-teman, kenapa topik tidak nyaman tidur ini penting kita bahas? Ada yang ingin berpendapat? Pada Cinta, Agar kita mengetahui apa saja faktor dan penyebab kita tidak nyaman tidur. Selanjutnya ada teman-teman yang berpendapat. Baik, topik ini penting kita bahas karena masalah tidak nyaman tidur ini agar kita mengetahui apa faktor penyebabnya, dampaknya, dan kita mengetahui apa solusi yang akan kita berikan nantinya. Selanjutnya ada faktor penyebab. Pada teman-teman ada yang ingin berpendapat? Pada Neza? Menurut saya faktor penyebabnya itu bisa karena terganggu dengan lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu bahwa korban bencana alam itu kan masih dilanda kesusahan gitu kan. Jadi masih tinggal di tenda ataupun di tempat-tempat pengungsian yang banyak orang. Jadi mungkin saja faktornya itu karena terganggu dengan sekitarnya gitu. Ada lagi yang ingin berpendapat teman-teman? Baiklah, mungkin faktor penyebabnya itu karena ketidaknyamanan ini dipengaruhi oleh korban yang baru terkena bencana sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan tidur. Selanjutnya ada dampak. Kepada teman-teman ada yang ingin berpendapat tentang dampak? Kepada Najwa, silakan. Mungkin dampaknya itu adalah berpengaruh kepada kesehatan si korban tadi. Kalau salah satu kan kesehatan kita adalah cukup tidur. Nah, ketika kita nggak nyaman tidur, endingnya apa? Endingnya kita menjadi kekurangan tidur, dan kekurangan tidur mengakibatkan kita mungkin kestabilan kesehatan kita semakin menurun. Nah, kalau pada teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Nah, mungkin dampaknya karena ketidaknyamanan kita tadi atau tidak nyaman tidur tadi mempengaruhi kita kepada kesehatan. Selanjutnya, bagaimana solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan? Kepada teman-teman, kepada Devi. Mungkin solusinya dari tidak nyaman tidur ini kita harus mengetahui apa penyebab kita jadi tidak nyaman tidur ini. Setelah kita tahu penyebabnya, misalnya tempat tidur kita itu tidak nyaman karena di tenda. Jadi dengan kita bisa menemukan solusinya dengan kita bisa membuat lapis dengan sarung, dengan pakaian. Jadi kita bisa Jadi kita harus tahu penyebabnya, lalu kita bisa membuat solusi untuk diri kita sendiri. Ada lagi teman-teman yang berpendapat? Kepada Mutiara, silakan. Baik, jadi menurut saya solusinya, kalau di tenda itu kan ada dapur umum ya. Mungkin saya ditanya ke dapur umumnya apakah ada teh hijau, karena saya tahu teh hijau itu bisa juga buat tidur. Ada lagi yang ingin berpendapat? Pada Nadratu? Mungkin solusi yang kita lakukan adalah menenangkan pikiran terlebih dahulu, terus juga sadar bahwa kalau tidur itu penting. Jadi memang kita tuh sebelum tidur harus bisa menenangkan diri agar nanti tidur nyenyak. Baiklah, ada yang ingin berpendapat lagi? Baiklah, solusi dari teman-teman tadi, yang pertama ada minum teh hijau agar kita bisa tidur dengan cepat. Ada juga yang beristirahat dengan cukup, ada yang mencari tempat kenyamanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komitmen. Apa komitmen teman-teman dari topik yang kita bahas itu tidak nyaman tidur? Ada yang ingin berpendapat?
mungkin komitmennya itu kita bisa mempelajari solusi-solusi yang telah diberikan tadi dan menerapkannya pada kehidupan kita. Baiklah teman-teman, menjelang berakhirnya bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, saya akan membagikan BMB 3 yang akan teman-teman isi. Selanjutnya nanti teman-teman setelah selesai mengisi kembalikan kepada saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Berakhir pula lah bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita berdoa. Yang saya pandu secara Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus berkat-Mu. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami telah selesai melakukan bimbingan kelompok kami Bapa. Berkatilah kami Bapa, biarlah komitmen yang telah kami sampaikan tadi menjadi pegangan kita Bapa. Biarlah kami jadi sebagai volunteer ke depannya bisa mengembangkan komitmen tadi itu di dalam diri kami masing-masing. Dan harapan kami Bapa yang bersisi Tuhan kami. Haleluya, amin. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Bimbingan kelompok kita pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih.